selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Welcome back to my YouTube channel. Masih bersama Papi Ijul dan juga para trend attendant yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Ada Guntur, ada Deva, ada Diani, ada Bayu. Jangan lupa di follow Instagramnya ya. Oke. Kali ini episode spesial, tentunya masih ngobrol-ngobrol sama para prama dan prami kereta api PT Reska Multiusaha. Ya, ini adalah profesi yang dinanti-nantikan. Ini juga mungkin edisi yang ditunggu-tunggu ya. Judulnya aja tips lolos menjadi train attendant. Nah, ya di episode selanjutnya kemarin kita juga udah ngobrol banyak soal profesi kalian, ya kan? Ini ada yang dari Bogor, dari Bandung, Jakarta, di Cirebon, ya. Ini yang baru sebagian kecil yang kita undang ya. Nanti mungkin next akan kita ajak ngobrol-ngobrol lagi, lebih seru lagi ya. Nah, sekarang kita Papi itu mau lanjutkan pertanyaannya. Kamu sudah berapa lama jadi pramugara? Jadi pramugara kereta sudah 1 tahun 2 bulan. Ini 6 bulan. Ini Jadi pramugari kereta itu saya udah 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. 5 bulan jalan program. Nah, masih ini ada yang masih newbie, ini yang sudah lama. Nah, selama bertugas sebagai train attendant, sebagai prama-prami, apa yang sudah kalian ketahui mengenai perusahaan tempat kalian bekerja ini, yaitu PT Reska Multiusaha? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Siapa? Kamu? Ayo. PT Reska Multiusaha tuh punya apa gitu kan? Guntur? Oke. Dari Guntur, setahu Guntur ya, PT Reska Multiusaha itu dia bergerak di bidang restorasi, res parking, facility, logistik maupun res cleaning ya. Kebersihan, stasiun, dan itu mungkin mencakup keseluruhan ya. Yang berbau dengan kereta api mungkin ya. Iya. Restorasi berarti restoran on train adalah bisnis terbesarnya PT Reska Multiusaha. Kemudian res parking, ya kan? Karena kita mengelola seluruh area parkir di stasiun, ya, se-Jawa dan Sumatera. Bahkan sekarang kita sudah ekspansi keluar, ya, sudah dikelola dan insya Allah akan menjadi besar. Terus ada res parking, terus cuci kereta. Oke, cuker, ya, Cuci kereta. Ada tadi res cleaning itu. Res cleaning. Ada K2 ya. Loko Cafe juga termasuk. Loko Cafe ini dia termasuk, karena Loko Cafe kita juga sudah mulai banyak, ada di Jakarta, ada di Pasar Senen, ada di Gambir, Manggarai, terus di Bandung, Purwokerto, Cirebon ada ya? Oh, ada. Anak gaul banget. Nah, nanti Semarang segera akan hadir, kemudian juga Loko Cafe yang paling besar nanti di Surabaya, ya. Akan banyak franchise-nya Loko Cafe. Doakan saja Loko Cafe akan melayani seluruh pelanggan setia kereta api, ya. Terus ada bisnis yang lain, ya, res laundry, ya kan, res kapal, ya, yang di sebelah, ya. Jadi kalau misalnya ke stasiun Pasar Senen, selain di Loko Cafe, kita bisa juga menikmati hidangan masakan Padang. Ya, apalagi selain res kapal ada Reska Entertainment. Nah, itu adalah salah satu bidang usaha Reska juga di bidang event organizer, ya, Reska Entertainment. Jadi yang mau bikin event, yang mau bikin konser, silahkan hubungi Reska Entertainment. Ada lagi? Reska catering. Reska catering. Nah, ini cocok banget nih buat ibu-ibu arisan yang mau pesen, ya kan? Kemudian juga perusahaan-perusahaan yang mau pesen catering, ya kan? Ada lagi nggak? Pam. Oh iya, pam. Ya, ini bukan pam untuk air ya, tapi ini memang pengamanan, security. Ini juga dilayani oleh PT Reska Multiusaha dan juga teman-teman outsourcing. Ya, banyak
ya. Ternyata memang Reska itu benar-benar multi usaha ya. Oke. Sebelum kalian bergabung di perusahaan ini ya, bagaimana cara kalian mendapatkan informasi terkait rekrutmen train attendant? Taunya dari mana? Tahu dari mana? Kalau untuk pribadi tahu itu dari teman, kebetulan teman itu pramugara juga, angkatan di Cirebon. Kebetulan dia kasih info pada saat itu rekrutmen untuk di Jakarta waktu itu. Oke. Kamu? Saya kebetulan dari online ya, saya buka Instagram terus kayak ada lowongan train attendant gitu. Akhirnya saya coba apply itu, terus ada email masuk dan ada interview di Surabaya. Langsung dari Jakarta ke Surabaya guys, luar biasa. Kamu? Ya. Selanjutnya daftar waktu itu, apply, dan kebetulan langsung dapat email, dan akhirnya dapat email untuk interview di Yogyakarta. Dari Bandung ke Jogja. Dari Bandung ke Jogja. Naik apa itu? Naik kereta, karena aku memang dari dulu suka banget naik kereta dibanding naik yang lain-lain. Pecinta kereta ya. Fans. Well, fans guys. Suka Nah, banget naik kereta. ya. Kalau Bayu? Kalau saya dapat info dari teman juga Pak. Terus saya langsung buka webnya PT Reska Multi Usaha, lalu saya mendaftar di situ. Nah, ya, berbagai sumber yang mereka dapatkan dari teman, dari website, dari media online itu bisa dicari dan bisa langsung di-apply atau daftar sebagai trainer. Nah, kalau sekarang memang eranya digital, semuanya serba online ya. Oke, terus setelah menyandang profesi sebagai prama-prami, sebagai pramugari kereta api, tentunya kalian udah ngerti nih segala bentuk tugas, terus tanggung jawabnya kayak gimana, terus termasuk melakukan perjalanan yang jarak jauh tadi ke Surabaya yang paling jauh ya. Terus apakah kalian menyukai trip-trip perjalanan jarak jauh gak sih? Suka banget. Suka? Berjam-jam? Berjam-jam tapi nggak kerasa. Nggak kerasa? Kok bisa ya? Kan ke Surabaya paling lama berapa jam? 14 jam. Tapi nggak kerasa ya? Karena ngejalaninnya mungkin happy. Ya, itu dia ya. Intinya adalah tersenyum, bahagia, dan always happy. Ya, benar. Jadi perjalanan seberat apapun, perjalanan jauh apapun, kalau misalnya kita melaksanakan pekerjaan itu dengan senang, dengan bahagia, ya enteng-enteng, nggak terasa. Ya. Next, pernah mabuk di perjalanan nggak? Waktu pertama kali dinas? Pernah. Kamu? Kalau aku sih nggak banyak, kalau misalnya turun kereta tuh kayak masih berasa Oh, goyang-goyang ya? goyang. Apalagi kalau bisa perjalanan jauh ya itu. Kerasa banget. Nah ini ya, ini juga harus diperhatikan. Jadi nggak seindah yang dibayangkan, nggak seindah yang dilihat. Ya, naik kereta itu ternyata kalau misalnya sudah berjam-jam, loh, kok pas turun masih goyang-goyang ya, kayak anak disco ya. Tapi nggak sampai mabuk kan ya? Nggak ya. Yang paling mual Oh, musik. karena terbiasa ya dengan sendiri bisa Meditasi. Sebelum dinas itu dicek kesehatan dulu nggak? Iya, Cek. Pasti ya. Apalagi di musim pandemi ini pasti kalian benar-benar dicek secara detail ya, cek suhu tubuh, kemudian tensinya dan sebagainya. Oke guys, jadi dijamin kalau misalnya naik kereta api itu aman karena tentunya mereka itu mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya. Jadi sebelum dinas mereka dicek suhu tubuhnya dan juga dicek kesehatannya. Jadi aman ya, APD-nya juga lengkap dong. Oke, ya. Selanjutnya, sebenarnya cita-cita awal sebelum jadi train attendant tuh kalian mau jadi apa? Kamu mau? cita-cita awal yang menjadi pramugara. Oh serius? Bener-bener dari kecil? Masya Allah, oh enggak? Berpikir cita-cita itu pas waktu belum sekolah baru kerasa bahwa ingin cari kerja yang mantap gitu. Jadi ini benar-benar ya pekerjaan impian. Baik. Kalau saya cita-cita dari kecil pengen jadi tentara. Ya sebenarnya. Cuma karena
pas SMK melihat om saya, abang-abang saya jadi tentara kok pada hitam-hitam gitu dijemur karena sering dijemur. Iya ya. Jadi melenceng. Dia putih sendiri. Terbalik ini, terbalik ini. Ini harusnya yang jadi tentara. Aku pernah dapat juga. Oh, tapi belum rezekinya. Rezekinya di sini. Kalau dia nih, Kalau aku sih sebenarnya dari dulu pengen jadi travel enthusiast sih, jadi Oke. bisa jadi kayak dia di dunia entertain lah sih sebenarnya gitu. next ya saranku, Next, next kamu bikin ya traveler vlog ya. Iya. Ya karena kan profesi kamu sebagai pramugari, nanti kamu bisa tuh bikin video-video ya. Project. Nanti masukin ke YouTube channel Siap. ya. Deva, Saya cita-citanya awalnya jadi perawat. Karena mama saya masukin saya ke sekolah perawalan, jadi udah telat gitu mau masuk ke perawat sih. Jadi ya udahlah. oke. Gitu aja. Tapi nyambung juga ya ke dunia food and beverage kan, Iya. karena kan pelayanan di atas kereta api tentunya ada penjualan makanan dan minuman, dan tentunya perusahaan PTRSK Multiusaha juga bergerak besarnya di food and beverage ya. Saya doakan. Semoga. Amin. Ya. Terus gini, kamu yang baru fresh graduate kemarin ya, ada tips gak agar bisa bersaing dengan yang sudah berpengalaman ketika proses rekrutmen kemarin sama Bapak Ijul? Kalau tips dari diri sendiri ya berpikir positif ya, optimis juga, nggak boleh pesimis, tetap semangat diri sendiri, dan tetap seorang Oke. Kamu ada tipsnya waktu fresh graduate misalnya rekrutmen apa gitu misalnya? Hanya keren attendant aja sih. Iya paling semangat aja sih, walaupun diterima atau enggaknya tetap semangat aja, dan kesananya tuh lebih ya pekerjaannya semuanya. Yani? Sesuai dengan pengalaman aku sih dulu, jadi sebenarnya sih tipsnya itu adalah pertama kemauan yang kuat, karena kan mungkin setiap apa yang kita inginkan pasti akan banyak sekali rintangan. Jadi kita harus tetap konsisten dengan apa yang kita mau. Terus yang kedua yang pastinya lebih aktif sih, apalagi yang fresh graduate kalau bisa. Apalagi yang sebelumnya suka ikut kegiatan-kegiatan di sekolahnya, terus itu sangat mendukung, membantu banget untuk meningkatkan potensi juga. Intinya sih lebih memikirkan gimana caranya supaya kita meningkatkan potensi yang ada pada diri kita. Oke, itu berarti empowering yourself ya. Jadi self empowering. Jadi bagaimana kalian bisa menunjukkan diri kalian ke halayak ramai. Bayu, gimana Bay? Pokoknya harus do the best, lakukan yang terbaik, pasti hasilnya bakal maksimal. Oke. Bisa tidak mengkhianati hasil. Right, betul. Kira-kira kalian nih punya ini nggak sih, punya tujuan apa, kota atau relasi yang favorit kamu? Tujuan favorit Bandung. Bandung. Sama Bandung. Surabaya. Ya, ini geng Bandung dan geng Surabaya. Banyak drama ternyata ya. Banyak drama banget. Oke, ini pertanyaan pamungkas sesuai dengan judul episode kita kali ini, tips untuk lolos menjadi seorang train attendant. Oke, ceritakan tips sukses kalian untuk bisa lolos menjadi seorang train attendant. Coba Bayu. Tips lolos harus awal tuh harus senyum, harus senyum, full of smile ya. Terus yang kedua optimis dan jangan putus asa, tetap semangat intinya. tetap semangat. Terus Perhatikan grooming masing-masing. Tingkatkan kemampuan untuk terus memperbaiki penampilan. Kalau yang belum bisa make up, bisa belajar make up tips. nah ya, grooming itu penting sekali karena untuk bisa mencerminkan apakah dia layak untuk saya loloskan sebagai train attendant atau enggak. Kalau misalnya groomingnya pas-pasan, tentu saja langsung tidak lolos. Deva, Ada lagi 7S. apa itu? Senyum, sapa, salam, sopan, santun, semangat, siap melayani. Oke. Ya,
Itu dia tips dari mereka. Dan satu lagi tentunya public speaking. Public speaking itu juga menentukan penilaian sejauh mana kalian bisa berkomunikasi yang baik terhadap pelanggan kereta api. Oke, itu saja YouTube channel dari kita semua akhirnya. Dan terakhir kita harus minum jamu loh. Ini adalah produk terbaru dari PT RSK Multiusaha, jamu Lopo. Silahkan dipilih. Ayo, minum mana? Minum mana? Minum mana? Ayo pilih-pilih kan. Nah, ini jamu ya dengan varian yang luar biasa. Silahkan dipesan di Lokomart. Ayo kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa buka ya. Ini coba empon-pon. Oke, empon-pon. Enak. Enak. Jamu lo, pesan saja di Lokomart ya. Tinggal diunduh saja di aplikasi Android Lokomart atau atau di website kita di lokomart.id. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di YouTube channel kita selanjutnya, dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.